Ustazah, mana lagi yang siapa? Baik, berikutnya ada Ibu Wafi. Mungkin Bu Wafi, ya. dirasakan setelah ngaji Quran dengan sebelum Quran, bagaimana yang Ibu rasakan? Saya merasa apa ya, gampang kesian ngeliat orang kalau kena musibah, nggak tegaan ngeliat orang kalau kena musibah. Gimana sih? Saya merasa tenang, Merasa tenang, terus jadi sabar, jadi sabar. terus saya jadi nggak tegaan ngeliat orang kena musibah. Oh, melihat orang kena apa? Ada Kena musibah itu nggak dia nggak tega. Terus Itu rasa kasih sayang. Ya. Hmm. Kalau untuk masalah Enggak, sebelum pribadi itu setelah ketemu Quran apa sebelum ketemu Quran? Setelah ketemu Quran. Oh. sebelumnya bagaimana Bu? Sebelumnya ya biasa saja, nggak ada apa ya, nggak berkurang peduli juga. Jadi ibu itu sudah ditanamkan salah satu tanda iman amal soleh diterima. Surat 1996. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Nah, tanda orang beriman beramal soleh itu diterima oleh Allah. Allah tanamkan rasa kasih sayang kepada orang lain. Dia itu kayaknya kalau melihat ada orang susah itu nggak tega. Kita juga begitu. Alhamdulillah. Berarti udah terima dong iman sama solehnya kalau gitu kan. Jadi nggak tegaan tuh. Satu lagi tanda orang beriman beramal soleh diterima. Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasa Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Nah, jadi satu tadi kan ditanamkan rasa kasih sayang sama orang. Yang kedua, dia senang ngaji. Kayaknya kalau ngaji tuh dimudahin. Waktunya kayaknya mudah aja kalau untuk ngaji itu. Gampang aja tuh ngaji. Terus kita nangkapnya tuh kayaknya enak gitu. Nangkap paham gitu. Iya. Ibu Wafi kan termasuk orang Ya, yang ini. bahkan Setiap saya ada dapat kuis terus. dapat apa ya? Dapat ini, dapat kuis kuis kan? terus itu. Nah, Alhamdulillah Pak, saya kan kerja dari pulang ngaji pagi, kerja pulang tuh asar lah. Alhamdulillah hari ini saya diajak podcast, jam 2 saya udah selesai kerjaan. Permodalannya yang Biasanya saya habis mendekati asar, ya? asar gitu pulang ya sampai rumah. Jam 2 alhamdulillah kelar. Dimudahin. jadi memang kita itu ya harus apa ya? Membela Allah. Sebenarnya Allah itu nggak usah dibela. Tapi Allah memberikan kita chance, kesempatan untuk kita berbuat baik. Ini loh kamu itu bela agama Allah nih untuk berbuat baik, termasuk kita ngaji. Nah makanya saya kadang-kadang kalau orang minta ngaji, saya salah jadwal itu, aduh astagfirullahaladzim, orang mau ngaji kayaknya ada merasa dosa kita, ya Allah. Kayak yang Senin hari ini, katanya hari Senin ini dia Senin lalu kan enggak, katanya kalau nggak salah saya dia 2 bulan libur katanya kan. Nah sehingga saya tenang-tenang aja, udah Senin bisa nih podcast karena dia libur kan. Saya memang dia setiap Senin keempat, tapi libur, udah saya aman. Tiba-tiba ada WA-nya lah, katanya hari ini ngaji. Gimana ya? Berubah lagi. Alhamdulillah untungnya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, tapi Allah mudahin. Allah mudahin kenapa? Udah, begitu saya nyampe, saya bilang, ibu-ibu, mohon maaf, saya nggak bisa asar ya sini ya, karena saya ada janji. Nah, janji podcast sini kan, janji kan? Iya. Saya nggak sebutin janji podcast, cuma janji aja. Oh begitu ya Pak Ustadz, nggak apa-apa. Udah Pak Ustadz, 1:30 mulai aja, mulai nanti, ya udah nanti 2:30 selesai. Alhamdulillah coba. Nah, jadi akhirnya banyak saya rasakan kemudahan. Tadinya kita
udah janji soalnya gimana nih dari sini kan, tapi ini orang ngaji. Kalau janjinya bukan ngaji sih saya nggak masalah. Janji lain sih utamakannya ngaji dulu nih. Ini kan ngaji nih. Jadi kan ngaji juga nih. Iya benar. Nah itulah kita itu namanya membela agama Allah kan. Jadi kita mesti apa ya? Jihad dipakai. Ya jihad. Mesti cis tuh Quran ya. Jadi mengejar Quran ini di mana-mana kita kejar. Nah, dengan kita ngejar Quran itu berarti kita membela agama Allah. Kayak membela agama Allah kayak tadi kerja kan. Oke, kita kerja nggak apa-apa, kita ngaji dulu. Kita ngaji dulu. Namanya kita membela agama Allah. Jadi kalau kita misalnya ya menulukan yang lain nanti nggak membela agama Allah nantinya ya. Saya juga Pak, alhamdulillah banget punya majikan memberi waktu pasien saya untuk ngaji dulu. Biasanya kan saya kalau kerja pagi 6:30 ya Pak, pulang siang zuhur. Saya ngomong sama majikan, Bu, saya izin mau ngaji di mana di yayasan sana majikan. Saya masuknya rada siang, jam berapa? 9, ya udah ngaji aja dulu. Alhamdulillah dikasih izin Pak. Nya tuh ragu-ragu, saya mau minta izin, boleh nggak ya, itu akhirnya Bismillah, ya Allah, mudahkan, diberi izin. Sampai ini saya udah jalan hampir 3 tahun Pak. Alhamdulillah. Saya kerja udah mau mendekati 6 tahun lebih, baru saya minta izin, boleh 3 tahun. Ya itu mudahan tadi kan. Iya benar. Nah. Kasih kemudahan. Selalu Allah kasih jalan. Dikasih jalan. Nggak mentok gitu ya Pak. Dikasih Kiai. jalan. Makanya kan hidup ini kan pasti ada cobaan ada. Iya. Tapi di samping cobaan itu ada kemudahan. Cobaan ada kemudahan. Iya, makanya kan innamal usri ada yusron. Tapi ayat itu enggak serta merta innal usri yusron, mesti ada kerjaan yang dikerjain dulu. Nah, itulah di dalam surat 93 ayat 1 sampai habis. Silahkan Ibu Yati. 93 1 sampai selesai. 94 iya. 93 dulu. Baru dapat itu 93 dulu. Dari 1 ya? Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini waktu duha ketika matahari naik setenggala dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberimu kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, jadi pertama Allah bersumpah demi waktu duha pagi hari kan. Allah bersumpah dengan waktu malam bila sudah gelap. Kemudian Allah katakan berduha wallahi idza sajama ma wada'aka rabbuka ma. Ingat loh, Allah itu tidak meninggalkan kamu, tidak akan meninggalkan kamu, tidak akan benci kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhirat itu lebih baik. Hari ini lebih baik kita daripada hari kemarin. Nah, apalagi hari dunia ini dengan dibandingkan dengan hari nanti di surga, itu lebih baik lagi. Dan Allah janji juga, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah itu akan berikan pada kamu itu karunia-Nya. Wahai Muhammad, itu yang kan Muhammad nih. Iya. Allah tanya, "Hai Muhammad, alam yajidka yatiman fa'awa?" Di mana kamu dulu? Dulunya kamu tuh anak yatim piatu. Terus lihat perhatian orang pada kamu. Semua manusia perhatiin. Kemudian yang kedua,
Terhadap anak yatim janganlah Kamal ya, menghukum. belum apa namanya, alam jadi kayak yatim fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dulu kamu Muhammad nggak tahu apa-apa, dulu dia kan nggak sekolah, nggak tahu apa-apa. Allah berikan petunjuk Quran, jadi tahu apa-apa coba. Orang pengetahuan akhirat dunia dikasih tahu semua. Sama seperti kita ya Pak Kiai, nggak tahu apa-apa. Jadi tahu apa-apa. Kemudian wajadaka ilam pagna, kamu tuh nggak punya apa-apa juga. Dicukupkan oleh Allah. Dia dapat begitu siapa namanya Khadijah kan? Iya. Tapi Allah minta supaya kamu itu kalau mau begitu alam apa? Amal yatim atau latakha. Satu nih. Jangan semena-mena kalau ada anak yatim. Apalagi kalau anak yatim masih ada keluarga, utamakan tuh. Atau wa amma sa'ila fala tanhar, kalau ada orang minta-minta Jangan kamu hadi, bisa kasih, usaha bisa kasih, kalau nggak bisa jangan bentak-bentak. Nah, yang ketiga Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Allah maka hendaklah kamu ceritakan. Nah, itu kita podcast ini menceritakan bagaimana sebelum kita ngaji, setelah kita ngaji. Namanya ini menceritakan nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Kamu punya 3 ini, yatim, tidak dihardik, dan juga orang minta-minta kamu kasih. Kamu bersyukur menceritakan ini, kebaikan-kebaikan Allah berikan pada kamu, maka kamu dapat 4. Apa 4 itu? Ayat selanjutnya. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ya. Sadaqallah. Nah, jadi kalau kita lihat ini, Nah, jadi kalau kita lihat ini, setelah kamu 3 yang kerjain tadi, masih ingat 3 tadi? Sholat. Bukan. Enggak yang tadi sebelum. Mengadik anak yatim. Jangan hari anak yatim. Jangan Yang kedua, Tidak sewenang-wenang. tidak seorang minta-minta. Yang ketiga, Menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dapatnya 4. 1, alam nasroh laka sodroh. Bukankah Allah sudah lapangkan dadamu? Lapang kita kan? Iya. 1 nih. Yang kedua, alam nasroh laka sodroh wa wada'na anka wizrokal ladzi anqadha dhahrak. Allah, beban kita ini tadinya banyak sekali berkurang. Yang ketiga, warafa'na laka dzikrak. Kemudian Allah bilang apa? Kami angkat nih sebutan namamu. Oh, banyak kenal orang, kenal ini, kayak mengalir aja tuh kenalnya. Set. Kenal Bu Indah, kenal Bu Arka. Kenal Pak Kiai. Jadi kenal Pak Ustaz. Tuntun bener-bener kesini. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau tidak izin Allah semua nggak bisa ini. Iya, benar. Nah, ini yang ketiga nih. Gara-gara 3 ini, maka Allah katakan tadi, inna ma'al usri yusron. Di mana kamu sulit, ada kemudahan. Di mana kamu sulit, ada kemudahan. Tapi Allah minta 2 lagi amalan supaya komplit. Fa'iza farogta fansob. Bila kamu mengerjakan kerjaan sehari ini, kerjain lagi besok. Habis besok kerjain lagi lusanya. Istiqomah. Iya. Istiqomah ya. Istiqomah kita kerjakan ini, semuanya ini kita kerjakan ini, barulah timbulnya nanti di ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak
tidak putus-putusnya. Ya, stop. Jadi kemudian Allah bersumpah lagi nih. Kita kerjakan 5 nih tadi. Masih ingat 5 tadi? Oke. Kalau kamu ingat 5 ini, Allah bersumpah lagi. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Tursina, demi kota Mekah yang aman. Allah bilang, kamu tahu nggak kalau kamu istiqomah mengerjakan 5 ini tuh, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sehingga kamu itu menjadi manusia yang sempurna, Sebaik elok. Kalau dulu zaman-zaman dulu almarhum presiden kita suka menyebutkan manusia seutuhnya. Tapi Allah katakan ingat, jangan lupa kamu bisa nanti Allah mengembalikan apa ya, jeblokan apa jeblosin? Jeblokan ya. Apa ya? Iya, Menjerumuskan. Dia jerumuskan atau Allah turunkan lagi seburuk-buruknya kalau kamu tidak istiqomah ini. Tapi kalau kamu istiqomah ini, beriman bermasoleh, Allah kasih tahu orang beriman bermasoleh itu sesungguhnya mereka itu adalah orang yang malah bukannya dijeblokin, malah mereka mendapatkan pahala terus menerus, tidak terputus-putus, masya Allah. Barangkali Ustazah kita sudah sini dulu, mungkin yang besok yang belum besok ya, karena hari ini kita ada Zoom ya. Silakan ditutup. Alhamdulillah, selesailah sudah podcast kita sore hari ini. Semoga kita selalu istiqomah dalam mengkaji Al-Quran. Dan semoga apa yang Bapak Kiai Haji Najamuddin Siddiq sampaikan bermanfaat dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya ibu-ibu, nanti di share, komen, like, and subscribe. Nah, Ya. kalau nggak bisa kasih tahu Ustazah Ani atau Ustazah Nuri Halim atau Ustazah Neng